Beri
Saatnya kami mendengar firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk merespon firman Tuhan. Sebab kami yakin Tuhan hadir di sini dengan segala kemuliaan-Mu Tuhan, untuk memperlengkapi kami menjadi orang-orang yang terus bangkit dan menjadi terang. Ini kami Tuhan, bentuklah kami oleh benar firman.
kemenangan menjadi milik kami, kelepasan terjadi di kami, bagi setiap kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Sampaikan ya Tuhan, supaya kami memahami dan kami berjanji untuk melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Sampai yang suruh duduk. Silakan duduk. Yang duduk disuruh duduk ya, silakan duduk. Ini kebiasaan generasi kita ya. Belum disuruh duduk dan duduk. Tapi dimaklumi lah ya dengan mereka. Karena biasa ada mereka yang suka lupa. Silakan duduk. Duduk sendiri. Ada yang mau duduk. Wah, luar biasa ya. Ini malam keberapa? Malam kedua ya. Malam kedua. Tadi kalian waktu nyanyi lagu diimani terjadi secara profetik atau secara nyata waktu minta hujan. Nah, kemarin lagunya minta hujan, ini minta hujan lagi. Gimana tadi kemarin kategori tadi? Hujannya gimana? Beri api, beri hujan. Kalau kita imani dengan secara harafiah bisa terjadi ya? Bisa, tapi kan kasihan ya, tidak ada api unggun. Tapi yang kita nyanyikan tadi secara profetik, ya, kita imani akan ada hujan pertobatan, akan ada api kebangunan. Yang percaya katakan amin. Masih ingat khotbah pembukaan judulnya apa? Menyala. Tidak ada api, tidak ada hujan, lampu ada, terang ada, pokoknya macam-macam masa nggak menyala saja. Sebelum, wah udah ada judulnya menjadi terang yang bersinar, karena ada terang yang bersinar. Ya, masih ingat ya, nanti ada korelasinya dengan khotbah saya di pembukaan. Sebelum saya masuk di sini, saya mau ada 3 volunteer ya, 3 sukarelawan. Menurut kalian di Games kemarin yang agak membahayakan menurut saya, agak membahayakan, ngangkat-ngangkat kursi. Menurut kalian siapa yang paling cepat larinya? Davino. Kalau menurut saya Davino maju jadi suka jadi volunteer. Nah, Jeka maju. Satu lagi yang gak jago lari, SDH ya? Kokoyades. Lihat. Ini kalian menilai ya. Dari 3 cowok-cowok yang ganteng ini, menurut kalian siapa yang paling jago kalau lari ini kan? Jujur, nggak boleh ini. Davino ya? Davino ya? Berani pakai Davino? Kenapa Davino? Kakinya panjang, badannya besar. Tapi aneh. Oh, ini pegang Jepa ya? Ini kita buktikan ya. Yang pegang Jepa berapa orang? 1, 2. Oh, ada mamanya. Oh, 1000 kurang. Yang pegang Davino? Oh, 1000. Yang pegang Davino? Yang cewek-cewek kan yang pegang Davino? Gak dukung. Ayo Papi. Yang pegang Jepa. Jadi kira-kira siapa yang menang ya? Karena berimbang. Yang megang Jepa 1000 kurang. Davino. Yang
megang Davino juga 1.000 kurang, yang megang Yabes 2.000 kurang. Kurangnya lebih banyak. Tapi kita buktikan ya, siapa yang lebih banyak. Sekarang karena yang memilih Davino lebih banyak, duduk Davino. Bukan gitu, gak bisa duduk gitu sebenarnya. Tiduran. Jepa. Duduk. Bersilah. Ya besok. Posisi sama. Ya. Ancang-ancang lari. Nah, kalau begini posisinya, siapa yang berani tanya Davino yang menang? Ya habis kan? Setuju ya? Setuju ya? Jaraknya nggak jauh loh, cuma sampai sini. Jaraknya cuma sampai sini. Kira-kira Davino bisa menang nggak? Enggak. Jepa bisa ngalahin Yabes nggak? Kenapa? Karena Davino kenapa nggak bisa menang? Karena Tidak. posisinya yang menang. Yabes yakin menang? Yabes nggak pede ya. Udah posisinya bagus. Udah, terima kasih ya, silakan kembali ke alamnya ya. Luar biasa. Nah, Davino. masih berkaitan dengan Ya, kata Pak. bangkit. Ternyata bangkit itu juga bisa ditentukan dengan posisi kita. Ya. Ada orang yang nggak bisa bangkit, ya, dan nggak cepat kalau dia bangkit karena memang posisinya lagi tiduran, yang celentang gitu ya, rebahan gitu. Ada yang mau bangkit tapi lagi keikat kakinya, ya kayak Jepa tadi bersila biar mamanya dukung, enggak, tetap kalah dia karena dia bersila dulu. Tapi kalau Yabes dia bersiap untuk bangkit, posisi mau start, mau lari. Nah pasti ya posisi itu menentukan. Sebetulnya banyak faktor, bukan hanya posisi tapi di mana kita berpijak. Kalau yang ada air setengahnya, kemudian ada yang di pasir berlumpur, dan ada yang di tanah keras, kira-kira yang lebih cepat yang di mana? Yang di tanah keras. Jadi dimanapun kita berada, ya itu juga menentukan posisi kita atau kekuatan kita dalam bangkit atau start atau berlari. Nah hari ini saya akan bicara tentang menjadi terang yang bersinar. Pernah ada sebuah kejadian, ada kecelakaan kereta yang menewaskan cukup banyak orang. Zaman dulu ketika penyeberangan kereta itu nggak pakai palang, ya, tapi ada orang penjaga yang memegang lampu, ya, apalagi kalau datang malam. Jadi lampu itu digoyang-goyang supaya kereta tahu bahwa ada kereta yang lewat. Nah kalau lampu itu dinyalakan maka kereta itu akan berhenti. Nah kemudian sekali waktu terjadi kecelakaan dan banyak sekali nyawa. Kenapa? Karena keretanya nggak berhenti. Akhirnya siapa yang diselamatkan? Ada yang tahu? Penjaga pintu kereta. Giliran di pengadilan, diadili mereka. Ya. Penjaganya nggak mau menyerah begitu aja. Dia yakin banget bahwa dia tidak salah. Dia melakukan pekerjaannya dengan benar, tanggung jawabnya dengan tepat. Dan ditanya, benar kamu sudah melakukan tugas? Benar Pak. Saya sudah memegang lampu dengan tepat, tapi persoalannya ternyata lampunya tidak menyala. Jadi sang masinis tidak melihat dan disaksikan oleh banyak orang bahwa tidak ada nyala lampu sehingga tidak ada pertanda bahwa kereta itu harus berhenti. Dan dia tancap gas sehingga menewaskan banyak orang yang sedang melintas di lintasan kereta. Kenapa? Karena tidak ada nyala. Nah seringkali kita juga merasa bahwa kita ini sudah tepat, sudah melakukan dengan benar, padahal nggak menyala guys. Bilang kiri kanan, harus nyala guys, harus nyala guys. Menjadi terang yang bersinar. Next. Ini kalau kuisnya Kak Tessa sama Kak Syarah ini saling nyala. Kita buka di dalam 1 Yesaya 60 ayat 2.
Ya, itu kenapa saya bukan bela Yabes karena saudara ya. Kemarin kan pada ngomong Yabes itu ya Yabes. Karena Yabes kalah ya. Kali ini sejarah mencatat di kuis itu Yabes kalah ya. Dikalahkan oleh kelompok satu. Ya. Kenapa? Karena saya menilainya ini secara subjektif sebetulnya ya. Menilainya karena kuisnya itu menyangkut kecepatan dan ketangkasan. Bukan hafalan. Kalau hafalan pasti Yabes yang menang ya. Siapa ini, siapa itu, tapi ini karena kecepatan. Karena itu juga kuisnya bersifat kecepatan semua ya. Bukan di dalam 1, 2, 3, 4, 5. Jadi katanya baru yang jago-jago lari ada di sini siapa? Ada Pak Bio yang kakinya cepat gitu berlari, jadi akhirnya Yabes kalah gitu ya. Mungkin dipikirkan juga nanti panitia kuisnya jangan semua tentang ketangkasan kecepatan gitu ya. Tapi ada juga yang hafalan, ya. Kuis hafalan gitu ya. Siapa yang mengalahkan Filistin? Yang melawan Goliat siapa? Daud ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Kita baca ini bersama-sama 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit. Katakan amin. Next. Jika keadaan gelap, jangan bertanya mengapa gelap, tetapi pertanyaan yang benar adalah di mana lampunya. Jadi nggak usah tanya kenapa, tapi di mana. Artinya ada action, ada usaha, ada inovasi, ada kreasi yang harus kita lakukan. Kenapa gelap? Ya, tapi kita harus cari bagaimana solusinya supaya tidak terjadi gelap. Masih ada yang ingat apa definisi gelap? Ketiadaan terang. Oh, ada yang cerdas. Ketiadaan cahaya. Alvin juga keren. SHD, SDH atau SD. Keren mereka menjawab ya. Ketiadaan cahaya, ketiadaan terang. Jadi gelap. Makanya hadirkan lampunya. Tentu lampunya harus menyala. Ya, next. Matius pasal 5 ayat 14 dan 16. Baca 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Katakan amin. Jadi jelas sekali Alkitab berkata bahwa kamu adalah dunia. Next. Kehadiran Yesus membawa terang pada dunia saat itu karena Yesus adalah sang terang. Jadi waktu Yesus hadir dia berkata, akulah terang dunia. Tapi ketika Yesus naik ke surga dia berkata, kamu adalah terang dunia. Coba lihat kiri kanan, kasih tahu dia, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Balas bilang kamu juga. Jangan cuma tunjuk ya, kamu juga. Next. Mentalitas belum harus digantikan dengan mentalitas sudah. Terang adalah identitas kita. Katakan bersama saya, terang adalah identitas kita. 2, 3. Terang adalah identitas kita. Bahkan bukan hanya sekedar identitas sebetulnya. Ya. Terang itu adalah memang kepribadian kita. Ya, terang itu menyatu dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang bilang, Yesus sendiri yang berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Makanya disebutkan mentalitas belum itu harus ditiadakan. Kita ini sudah menjadi terang. Katakan sudah menjadi terang. 2, 3. Sudah menjadi terang. Jadi nggak baru mau cari-cari gimana ya supaya jadi terang. Ya kemarin kan udah tahu caranya ya. Untuk menjadi terang ingat supaya bisa bercahaya menyala ada 2 poin. Punya kehidupan doa dulu karena ada catatan yang luar biasa.
Ya. Baca Alkitab itu hubungannya dengan Tuhan. Baca Alkitab. Yang kedua apa? Mau dan berani menjadi terang. Wah, luar biasa ya. Saya senang sekali ya, saya bersemangat. Next. Efesus pasal 5 ayat 14 kita baca 2-3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi tadi kembali bahwa identitas kita itu sudah menjadi terang. Kita adalah terang. Makanya terang itu harus bersinar. Terang itu harus menyala. Terang itu gak boleh redup. Ya. Ada yang masih ingat kenapa terang itu gak menyala? Kenapa terangnya redup? Ada 5 atau 6 itu. Buka lagi catatannya. 1, karena tidak terhubung ya dengan sumber terang. Yang kedua, putus. Ditutup.